Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lismawati, saya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari mata kuliah Praktik Peradilan. Yang mana jika kita jelaskan banyak sekali materi pada praktik peradilan. Tapi saya di sini hanya menjelaskan sedikit, yaitu tentang tata cara pengajuan perkara cerai gugat di pengadilan agama. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan penggugat atau istri, yang pertama itu mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah. Yang kedua, penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah. Yang ketiga, surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika tergugat telah menjawab surat gugatan, ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan tergugat. Gugatan tersebut diajukan kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah. Bila penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin tergugat, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Bila penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Bila penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada pengadilan agama Jakarta Pusat. Permohonan tersebut memuat nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman pemohon dan termohon, posita atau fakta kejadian dan fakta hukum, petitum atau hal-hal yang dituntut berdasarkan posita. Gugatan soal penguasaan anak, atau nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Membayar biaya perkara bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma atau prodeo. Penggugat dan tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan pengadilan agama atau mahkamah syariah. Proses penyelesaian perkara tersebut, penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke pengadilan agama atau mahkamah syariah. Penggugat dan tergugat dipanggil oleh pengadilan agama atau mahkamah syariah untuk menghadiri persidangan. Tahap persidangannya yaitu pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan suami istri harus datang secara pribadi. Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi. Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab-menjawab, pembuktian, dan kesimpulan. Dalam tahap jawab-menjawab atau sebelum pembuktian, termohon dapat mengajukan gugatan rekonvensi atau gugat balik. Putusan pengadilan agama atau mahkamah syariah atas permohonan cerai gugat ialah gugatan dikabulkan apabila tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama atau mahkamah syariah tersebut. Gugatan ditolak, penggugat dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama atau mahkamah syariah tersebut. Gugatan tidak diterima, penggugat dapat mengajukan gugatan baru. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka panitera pengadilan agama atau mahkamah syariah memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada